Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Aminullah, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Komputer Masyarakat. Pertanyaan pertama, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan jelaskan masing-masing. Pertama, sifat-sifat hak kekayaan intelektual. Pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Mempunyai jangka waktu yang terbatas apabila telah habis masa perlindungan, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak ini mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuan untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Kemudian jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, dan yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak kekayaan industri adalah menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai yang telah direvisi dan diamandemenkan pada tanggal 2 Oktober 1979, pelindung hukum kekayaan industri meliputi paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan pelindungan varietas tanaman. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur pelindungan hukum. Hak kekayaan industri ini terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, paten. Paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi yang karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang. Kemudian selanjutnya hak kekayaan teknologi informasi. Kekayaan teknologi informasi merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Hak kekayaan teknologi informasi meliputi hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, indikasi geografi, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan informasi yang dirahasiakan. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Informasi apapun yang didapat dari teknologi informasi yang digunakan haruslah digunakan dengan bertanggung jawab. Harus mengedepankan aspek menghormati martabat, asas kemanfaatan, berkeadilan, persetujuan, dan aspek kerahasiaan harus benar-benar diperhatikan dalam proses pengambilan dan pengolahannya. Contoh etika profesi di bidang IT adalah: pertama, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Yang kedua, kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi pengguna internet antara lain adalah
menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Selanjutnya ada menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, atau dikenal dengan SARA. Kemudian contoh lainnya adalah tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur, dan juga tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Ketiga, etika programmer. Berikut adalah beberapa kode etik pada programmer. Pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Kemudian, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Terakhir, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, budaya secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produksi. Definisi lain dari information society ini atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi suatu kegiatan utama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan UU ITE. Walaupun sudah ada peraturan, undang-undang sampai dengan sanksi tegas yang telah diatur dalam UU ITE serta Undang-Undang tahun 2008 pasal 27, 28, 29, 30 dan KUHP tentang penggunaan internet secara negatif. Namun, masih saja sampai sekarang kejahatan cyber masih tinggi di Indonesia. Kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Contoh kasusnya adalah pada Prita Mulyasari. Diawali dengan tersebarnya surat elektronik Prita yang berisi tentang keluhan pelayanan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus yang mencuat pada tahun 2009 ini merupakan salah satu kasus pertama yang menonjol berkaitan dengan UU ITE. Prita ini diganjar dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang distribusi informasi atau informasi elektronik yang memuat kebencian atau pencemaran nama baik dan sempat diganjar selama 3 pekan di penjara khusus perempuan di Tangerang. Pertanyaan selanjutnya ya, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan dengan kelompok saya yaitu mengajarkan kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada guru-guru yang terletak di suatu pedesaan atau perkampungan yang masih jauh aksesnya dari pusat kota, untuk dapat mengoperasikan komputer atau gadget yang bertujuan untuk membantu anak atau membantu siswanya dalam kegiatan sekolah online. Karena semua kegiatan yang kita lakukan sekarang benar-benar memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan ini menurut saya sangatlah bermanfaat bagi kalangan yang dituju tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.